berapa? 2,5. 2,5 M. Cuma 2,5 M, kenapa dari dulu nggak dikerjain? Nazlatan Uhra Kasubah kini menuai sorotan publik Indonesia terutama di Maluku Utara. Sosok Nazlatan Uhra Kasubah tengah disorot setelah mengkritik Shirley Kwanda sebagai Gubernur Maluku Utara yang menurutnya gagal total. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Nazlatan Uhra Kasubah mengkritik gaya kerja Shirley Kwanda. Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, Wahak Astimove, tanya Nazlatan Uhra. Ia mengkritik alokasi transfer ke daerah 3D dari pemerintah pusat untuk Provinsi Maluku Utara yang nilainya turun dari tahun sebelumnya. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, kata politisi Partai Gerindra ini. Utang BPJS Halut akan dibayar, Gubernur Malut Shirley Laos. Layanan kesehatan gratis adalah komitmen. Gubernur Maluku Utara Shirley Laos menyatakan komitmennya untuk melunasi utang DBH Provinsi untuk pembayaran utang BPJS Halmahera Utara. Hal ini disampaikan Shirley Laos pada acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara di Tobelo, Maluku Utara, Senin, 24 Maret 2025. Sejalan dengan komitmen pemerintahan Shirley Laos Sarbin Sehe untuk menyediakan layanan kesehatan gratis. Salah satunya dengan melunasi utang BPJS Halmahera Utara saat ini sebesar 22 miliar rupiah, agar masyarakat bisa kembali menggunakan layanan kesehatan tersebut. Di hadapan ribuan tamu undangan termasuk Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tersebut, Shirley Laos janji akan melakukan pembayaran utang DBH 2023 dan digunakan untuk membayar BPJS Halut. Halmahera Utara curhatnya katanya defisit 200 miliar ya, provinsi defisitnya 998 miliar. Tetapi, apapun itu dapat diselesaikan jika dikomunikasikan dengan baik. Tapi kemarin saya juga sudah bertemu dengan Om Pance, dan saya juga berdiskusi dengan Pak Bupati, Piet Hein, secara garis besar, saya berkomitmen untuk melunasi utang DBH Provinsi tahun 2023 sebanyak 11 miliar. Tapi kemudian saya juga minta komitmen bahwa 11 miliar itu dibayar langsung hutang BPJS Halmahera Utara saat ini sebesar 22 miliar, dan berkomunikasi dengan BPJS Maluku Utara untuk bisa segera mengaktifkan BPJS-nya. Sehingga seluruh masyarakat Halmahera Utara bisa menggunakan fasilitas BPJS lagi, dan bulanannya mohon tidak dihutang lagi, dibayarkan on time. Jadi di sini ada mungkin ribuan menjadi saksi ya. Jadi ketika provinsi melakukan pembayaran hutang DBH 2023 diharapkan dipakai untuk melunasi hutang BPJS dari Halmahera Utara. Dan harapannya mudah-mudahan bulan depan, mungkin bulan Mei BPJS Halmahera Utara bisa aktif kembali. Jadi WhatsApp saya dan WhatsApp Pak Bupati Traponong tidak penuh dengan dorang mereka yang tanya BPJS ya, berarti BPJS dianggap selesai. Ujar Shirley Laos, dikutip melalui unggahan video kegiatannya di Instagram _. Saya berkomitmen untuk melunasi hutang DBH Provinsi tahun 2023 sebanyak 11 miliar. Tapi kemudian saya juga minta komitmen bahwa 11 miliar itu dibayar langsung utang BPJS Halmahera Utara saat ini sebesar 22 miliar. Dan berkomunikasi dengan BPJS Maluku Utara untuk bisa segera mengaktifkan BPJS-nya sehingga seluruh masyarakat Halmahera Utara bisa menggunakan fasilitas BPJS lagi dan bulanannya mohon tidak dihutang lagi, dibayarkan on time. Jadi di sini ada mungkin ribuan menjadi saksi ya. Jadi ketika provinsi melakukan pembayaran hutang DBH 2023 diharapkan dipakai untuk melunasi hutang BPJS dari Halmahera Utara dan harapannya mudah-mudahan bulan depan mungkin terjelek bulan Mei BPJS Halmahera Utara bisa aktif kembali. Jadi WhatsApp saya dan WhatsApp Pak Bupati Tarapono dengan orang yang tanya BPJS ya, berarti BPJS dianggap selesai. Jadi BPJS Tenaga Kerja ini kita dari Pemprov hanya bantu 1 kali tahun ini saja. Kenapa? Karena nilainya cuma 200.000 1 tahun atau 1 bulan cuma 16.800. Setiap bulan punya tidak 16.800? Punya tidak? Punya. Kalau tidak punya, stop beli rokok 2 bungkus itu sudah 16.800 ya, atau 1 bungkus ya. 1 bungkus saja itu sudah 16.500. Kenapa perlu punya BPJS Tenaga Kerja? Karena pertama, kalau ada apa-apa di laut, meninggal, ada bantuan 48 juta. Kalau sudah lewat 3 tahun BPJS-nya, makanya setiap tahun harus perpanjang. Kalau ada apa-apa, ada beasiswa untuk anak
sampai dengan 174 juta. Jadi total dapat kemarin ada beberapa nelayan tuh dapat sampai 223 juta. Orang tara minta-minta, tapi kalau ada apa-apa di laut, istri anak kan terjamin. 200.000 kalau ada apa-apa dapat 200 juta. Boleh kata Rada? Jadi kalau selesai tahun ini, tahun depan perpanjang sendiri, boleh tidak? Ada kebijakan dari kabupaten juga dengan dana desa juga yang belum akan dibantu ya. Ini permintaan Fokir ya. Jadi anggota DPRD Provinsi Maluku Utara punya Fokir berdasarkan reses turun di Halmahera Selatan menghasilkan ini Pak Agil Haji Subur. Ya. Munawir Mandat. Rusman Abdullah. Oke, terus pertanyaannya berarti untuk Tobelo surplus? Untuk sistem Tobelo Malifood untuk sementara aman. Pertanyaannya kenapa masih sering mati lampu di KAO, di Tobelo? Untuk Tobelo tidak ada. Untuk yang di Malifood kemarin itu kami sudah investigasi kemarin Ibu. Karena sebelum Natal kemarin kami sudah suplai KAO itu ambil dari Tobelo. Jadi sudah tidak ada padam. Dan sebagian kita suplai dari Sovivi juga. Berarti kalau desa komplain saya nyari ke siapa? Rencananya 100%-nya mereka 72 desa dan 6 dusun ini kapan? Kalau dari proyeksi kami Bu, sampai tahun 2027. Jadi buat warga Maluku Utara yang sering bertanya kapan listriknya mati, kita sudah meeting dengan PLN Maluku Utara, pemaparannya sangat baik. Untuk Utara ada 81 desa yang belum punya listrik. Dan di tahun 2026 sisa 40, di tahun 2027 sisa 14, dan 2008 selesai. Artinya di akhir 2027 pun sudah selesai. Di tahun 2025 menuju 2026 ini akan ada 41 desa termasuk dusun yang akan dielektrifikasi. Ada di mana saja, ada di situ di Kabupaten Halut, sisa Tuokara yang belum selesai. Kemudian di Halbar sisa Kahatola dan Aruku. Di Sula cuman sisa Madopi dan Waisum. Di Halsel masih banyak. Ada Kecamatan Kasiruta Barat, Kasiruta Timur, ada Bacan Timur, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Barat Utara, ada Obi Utara, Obi Timur, Kayoa, Gade Barat Selatan, kemudian ada Kepulauan Joronga. Dan di Taliabu ada Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Tabona, dan Taliabu Utara. Listriknya semua akan nyala dan selesai di akhir 2027. Untuk Morotai listrik udah 100%, Kota Ternate listrik udah 100%, Haltim Halteng, Tidore listrik sudah 100%. Untuk Halmahera Utara yang merasa masih mati-mati dan Halmahera Timur kalau mati tinggal di hotline-nya PLN saja. Tinggal komplain di situ untuk biasanya ada jaringan rusak yang akan di follow up dan kapasitas listrik sudah saya cek semua. Halmahera Utara saat ini sudah ada 21 MW. Kemarin per Desember sudah commissioning tambahan 8 MW. Di bulan Maret juga tidak ada kendala, ada tambahan 20 plus 10 MW lagi sehingga menjadikan total sekitar 51 MW, tapi kemudian dikurangin dengan 8 MW yang dipinjam. Tapi intinya masih surplus di Halmahera Utara. Sovivi juga surplus, Haltim juga surplus, Halteng, Halbar semuanya surplus aman. Ada pembangunan baru di Kota Ternate 20 MW di 2026 dan di Sovivi 10 MW di 2026 yang akan selesai di 2028. Untuk Halsel kita punya pembangkit panas bumi di Tawa akan selesai tapi 2030 ya. Tapi untuk sementara ada tambahan pinjaman 5 MW mesinnya. Nanti nama-nama desa mana aja yang nyala di 2006 ada listnya dan yang mana yang nyala di 2007 ada listnya. Kurang lebih demikian. Cuma 2,5 M kenapa dari dulu nggak dikerjain? Ku rasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap. Buat yang terus bertanya, yang selalu tag saya untuk ruas jalan Jalolo Sidangoli Jalolo, ada spot-spot seperti gini yang rusak, yang belum punya drainase, yang selalu banjir. Saya bersama dengan Kadis PU, ini tahun 2025 sedang jalan. Total ada 500 meter spot dengan drainase. Jadi harapannya Desember sudah selesai jalan Sidangoli Jalolo, sudah tidak ada lagi lubang-lubang. Betul kan Rada? Tidak ada lagi genangan air seperti ini karena akan diaspal kembali dan akan dibikin drainase kanan kiri supaya tidak banjir. 500 meter termasuk ini sudah ditenderkan, sudah tanda tangan kontrak. Tendernya agak terlambat karena kemarin dari PU coba pakai e-katalog versi 5 ya. Mulainya kan versi 5, terus ternyata versi 5 diganti ke versi 6. Dalam transisi itu ada kurasi lama, akhirnya pindah ke tender normal, WLP. Ya, tapi intinya sudah tender, sudah kontrak, sudah ada pemenangnya, 500 meter, total nilainya berapa? 2,5 M. Cuma 2,5 M, kenapa dari dulu nggak dikerjain?
Ya ini 2,5 miliar 500 meter sudah dikerjakan tahun ini, mudah-mudahan Desember selesai. Ruasnya lubang-lubang yang di sana, ada di sini, ada di sana. Ini yang paling sering terjadi kecelakaan kalau hujan kali ya. Dan akan dibikin drainase ya di spot-spot yang kayak gini. Mungkin nggak semua ya, anggarannya nggak cukup. Pokoknya di tempat yang perbaiki langsung bikin drainasenya ya. Yang paling sering saya di tag Sidang Oli itu spotnya ini ya. Jadi yang sering tanya, sering tag, jawabannya sudah akan diperbaiki tahun ini. Desember selesai. Ku siap untuk jalani hari. Ini Pak Kadis. Ditambah bomak. Ya, alat masih di sini. Itu Alat masih ada. Dari hamparan di. Iya, 1 kali yang benar. Ya. Ibu Kadis, ini total selesai 6 kilo. Ibu kontrol sendiri ya. Jangan alat sudah pindah, kemudian Ibu ya bilang kita kualitas kurang bagus, alat kita nambah kasih balik. Jadi kalau kurang bagus, suruh beresin sekarang, baru kasih pergi itu alat. Lalu bikin drainase di samping kanan kiri. Selanjutnya kalian ada kan drainase itu kan sekedarnya, artinya dia bisa ketutup lagi. Jadi nanti maintain sendiri saja. Kan pakai tenaga bisa, yang susah kan ini. Berikut Ibu kami air di sini nih. Air susah sekali. Usulkan tadi titik air baku dari SDA ya. Tadi saya baru di desa Waringin Lamo dapat air baku, lumayan airnya. Mari kita foto dengan Jalan Tani. Ibu cantik saya. Kamu juga cantik. Semua di posisi. Yang anak-anak duduk di bawah. Ini tuh Jalan Tani dipakai APBD provinsi sepanjang 6 kilo. Rencana 6 kilo, udah selesai 3 kilo, lagi berlanjut kurang lebih 2 minggu lagi selesai ya, mana Pak Kadis? 2 minggu lagi selesai, lebar berapa? 2,5, 3 meter dan sudah disirtu. Ini menghubungkan Jalan Tani untuk 5 desa. Desa apa saja? Osia, Mahia, Tanjung Niara, WKO, Kalipitu. Untuk kurang lebih hampir 100 kakak lah ya yang punya lahan di dalam, kurang lebih mungkin ada kurang lebih 100 hektar kali. Untuk yang lain yang minta Jalan Tani, daftar dan antri dan banyak doa ya biar kebagian. Ada Anwar Hussein. Iya. Tadinya sebelum jalan ini tuh jalan apa? Jalan rumput. Oh, jalan tanah. Jalan tanah. Oh. Orang setengah mati, Bu. Berdasarkan hasil pertaniannya mereka kebanyakan. Oke, bikin cuan-cuan biar petaninya banyak cuan. Doi. Doi. Doi pala nih doi kalapa. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan berkati. Seorang guru SD asal Desa Ngajam, perempuan berusia 68 tahun berinisial MP, menghembuskan napas terakhir bukan di rumah sakit, tetapi di tengah perjalanan rujukan, di sebuah sungai kecil dekat Desa Gisi. Info yang saya dapat adalah ruas jalan itu masih ada 17 kilo yang perlu diaspal. 1 kilo aspal itu kan nilainya sekitar 6-7 miliar. Dan dengan anggaran yang ada dan banyak sekali titik di provinsi yang belum selesai, kita masih ada 1.200 kilometer yang perlu diaspal. Jadi kesepakatan kita kemarin diskusi untuk kita lapen. Jadi di 2026 kita sudah alokasi anggaran lapen 8 kilo dan di 2027 kita alokasi lagi lapen di 9 kilo. Jadi 17 kilo itu akan selesai 2026 dan 2027. Kemudian ada 4 titik jembatan, itu sekitar 15 meter, 20 meter, dan 50 meter. Total anggaran 4 jembatan itu sekitar 100 miliar. Dengan fiskal yang ada, berat untuk kita selesaikan, dan kita akan berkomunikasi untuk dibantu dari Kementerian PIK. Ya, solusinya seperti ini. Pak Gubernur Maluku Utara, hati-hati. Gubernur, hati-hati, Maluku Utara hati-hati. Hati-hati dengan main-main. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam operasi tangkap tangan di Jakarta Selatan Senin sore. KPK juga menahan 14 orang lainnya termasuk pihak swasta dan pejabat pemerintah daerah Maluku Utara. Presiden enggan berkomentar lebih banyak dan meminta semua orang juga ikut menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Gubernur Maluku Utara. Sama. Hormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada di KPK.
Satu persatu kelakuan ex-Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terungkap di persidangan. Selain kerap membawa perempuan muda ke hotel, AGK juga diam-diam mengirim uang puluhan juta kepada mahasiswi cantik yang juga pegawai sebuah bank di Maluku Utara. Pada sidang Kamis 25 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan Wiwin Nurlinda Tan. Dia adalah seorang mahasiswi dan juga bekerja sebagai pegawai Bank Maluku. Perempuan cantik ini mengakui pernah menerima uang puluhan juta dari AGK. Diketahui Wiwin dikirim uang secara diam-diam sebanyak 7 kali oleh AGK. Nominal yang dikirimkan mulai dari 10 hingga 5 juta rupiah. Ibu yang punya rumah. Izin lihat ya, Bu. Nah, ada kasur ya? Oh. Nanti saya bilang dari Dintos kasih kasur ya. Ya, Pak Kadis kasih kasur yang merah itu. Ini masa ya? Jual kayu bakar kah masa? Sini rata-rata masyarakat tuh masaknya pakai kayu bakar. Ada kompor, tapi minyak tanahnya suka tidak dapat kebagian ya. Ini bangun baru aja ya, Bu Kadis ya? Kamar mandi di mana? Hah? Oh, enggak ada kamar mandi. Kamar mandi umum. Ibu tinggal di rumah ini sudah berapa tahun? Masih tahun 2000 sini. Berarti sudah 25 tahun di rumah ini. Kalau hujan basah? Enggak. Hujan basah nggak? Basah. Air masuk sini? Iya, air masuk. Hujan. Tiba itu kolam sama sini. Berapa tinggi? Nah, pokoknya ini mesti ngelam ke bawah. Selama 25 tahun tidak ada kamar mandi. Coba lihat Ibu kamar mandi di mana? Ini WC umum ya? Siapa yang punya rumah? Ada orang situ enggak? Kasih juga dia mungkin apa gitu dilihat ya. Mungkin dapur sehat yang rumah ini bangun baru. Sama sana cek kalau dapur sehatnya kasih sekalian. Ya. Jadi nanti dibangun baru, saya kasih keramik, lantainya pasang keramik ya. Dibikin fondasi. Jadi kalau hujan tidak banjir lagi. Saya kasih kompor. Ya. Mama siapa? Oktovina ya, ini Mama. Sama-sama. Iya, sama-sama. Kantor roring. Nanti dapat Mama jual enggak? Saya kasih modal usaha juga. Dapur sehat. Oh, dapur sehat. Ini. Ibu yang rumah yang mana? Yang sebelah situ. Oh. Nanti bantuannya itu berupa bahan. Jadi bahan dikasih, uangnya dikasih tunai, uang upah, tapi bahan sudah dikasih buat renov dapur. Tapi habis renov dapur, dapurnya dipakai. Jangan Ibu keluar lagi di luar buat bikin dapur lain, ya. Dapurnya itu yang dipakai, ya. Rumah juga, ini kan bangun baru. Jadi nanti bikin fondasi, dikasih bahan, dikasih upah tukang, ya. Jadi rencananya gimana, Pak? Ini minta penyelesaian dan pencegahan ke depan. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan. Sejumlah rumah warga di bantaran sungai terancam hanyut setelah fondasi rumah mereka terbawa banjir. Oh, karena dia nggak ada tanggul. Ini sebenarnya tidak ada programnya. Iya. Kita sudah ada. Ini diberesin sama Balai Sungai. BWS. Oke. Ada Belhar Ternate Selatan. Kemarin sebenarnya di suatu yang itu sudah termasuk. Jadi rencananya gimana, Pak? Ini minta penyelesaian dan pencegahan ke depan. Penyelesaiannya di sini nanti ada dua strategi. Iya. Banjir sama penggantian sedimen. Di sini yang pertama tipikal sungai yang ada di Ternate, yang kerja. Iya. Tidak ada aliran permukaan. Jadi kalau musim ada hujan kering semua. Ini saat nanti hujan akumulasi jadi debris alirannya itu untuk membawa material. Oh. Kalau kita ada pencegahan bangunan sedimen, terus kalau di sekitar sini memang ada perlu peninggian tanggul yang masih belum ada. Jadi khusus untuk Sasa ini memang sudah diprogramkan. Secara readiness kriteria desain itu sudah ada. Kapan rencana dikerjakan? Tapi ini kita sementara satu kegiatan itu di Sungai Ruang sudah berjalan. Tapi ini udah diusulkan 2026. Di 2026 kita usulkan untuk multi-year seluruhnya satu sistem. Oh, dari mana ke mana? Dari Ternate Selatan totalnya ada sekitar 15 sungai. Seperti ini. Seperti ini. Total anggaran berapa? Yang kita usulkan kemarin 200 M. 200 M. Oh, di yang 1 triliun itu. Peninggihan talut. Ada beberapa normalisasi sungai. Pertama normalisasi, kedua pembangunan pengendali sedimen, sekaligus pembangunan pengendali banjirnya. Nah, berarti setelah itu beres 22 sungai dari Ternate Selatan sampai Ternate
Utara juga itu nanti itu batu-batu kayak gini hilang? Bukan hilang tapi dikendalikan. Oh, batu memang harus ada. Cuman ke dasar sungainya. Tapi nggak digali untuk. Nanti akan diproses. Jadi lebih dalam. Kemudian kanan kirinya tanggulnya ditinggikan. Pencegahan sedimennya dari mana? Nanti kan kita ada bangunan Bu namanya Sabudam akan memfilter sedimen akan terkonsentrasi di satu titik. Kalau sekarang kan menyebar terkonsentrasi sehingga nanti upaya maintenance-nya jauh lebih. Pengerjaan multi-year berapa tahun? Kalau di rencana kita itu 3 tahun. Jadi jika di approve di tahun 2026, 2027, 2028, maka sungai-sungai 22 sungai dari Ternate Selatan sampai Ternate Utara untuk pencegahan sedimen, normalisasi sungai, peninggalan talut itu bisa selesai, maka ketika hujan tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi pencegahan solusi jangka panjang. Jangka panjang sekaligus kita punya sistem, nanti ada early warning-nya. Oke. Nah, kemudian solusi untuk sekarang? Ini kalau yang ini kemarin tim tanggap darurat sudah turun Bu. Nanti akan ada konstruksi darurat dulu untuk proteksi yang ada di sini. Dilakukan tahun ini? Dilakukan tahun. Segera? Oke. Ini kebetulan tim kemarin sudah survei, sekarang lagi meluncur di Baca. Oke. Nah, di Labuha nanti sekaligus kita akan... Yang di Labuha itu juga permasalahannya sama seperti ini? Permasalahannya berbeda. Kalau di Labuha lebih ke kapasitas sungai. Jadi nanti kita akan turunkan alat, kita normalisasi sungai. Itu bisa langsung dilakukan segera? Segera, alat minggu depan sudah turun. Apakah ada perlu peninggahan talut lagi? Peninggahan talut tidak urgent, tapi kita usulkan juga. Apakah masuk dalam usulan 1 triliun itu? Masuk. Oh, sudah masuk. Oke. Dalam pembersihan dan sebentar lagi konstruksinya pakai bronjong dulu. Oh, pasang bronjong dulu. Oke. Sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Kita naik dari pajak hotel ataukah apa? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, dan parahnya lagi sudah gagal absen pula. Turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Tekanan fiskal kita memang cukup kuat di tahun 2006 dengan dibebani utang-utang bawaan tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya. Kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini di tempat ini bersama dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara untuk menyepakati rancangan APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta ketua-ketua fraksi atas kerjasama, masukannya, dan semangat kemitraan yang konstruktif selama pembahasan berlangsung. APBD 2026 yang telah disepakati dengan komposisi sebagai berikut. Pendapatan belanja daerah 2,79 triliun. Tahun ini, tahun 2026 ada pengurangan sekitar hampir 800 miliar dari dana transfer pusat ke daerah, dan itu terjadi untuk seluruh daerah se-Indonesia. Tapi kemudian ada peningkatan PAD kurang lebih hampir 400 miliar berbanding dengan PAD Induk 2025. Dan belanja daerah 2,81 triliun sehingga mengakibatkan ada defisit kurang lebih 23 miliar yang kemudian akan ditutup nanti dari peningkatan PAD di tahun 2026. Pembiayaan neto 23 miliar menutup defisit sehingga silva menjadi 0. Fokus utama belanja 2026 diarahkan pada belanja wajib dan prioritas nasional atau mandatory spending
yaitu pendidikan di mana kewajibannya hanya 20%, tetapi dalam RAPBD 2026 kita Maluku Utara pendidikan 32,8%. Mengapa? Karena belanja pegawai, belanja BOSP itu di total tidak ada yang bisa dikurangi, sedangkan pendapatan APBD kita secara total APBD-nya hanya 2,7 triliun. Belanja pendidikan hampir 900 miliar, sehingga mengakibatkan persentasenya yang mandatori 20% naik menjadi 32,8%. Kemudian infrastruktur publik di RAPBD 2026 naik menjadi 32,8% atau nilainya kurang lebih hampir sekitar 900 miliar. Belanja pegawai 37,95%. Dan pelayanan dasar serta standar pelayanan minimum SPM total anggaran 59 miliar pada bidang pelayanan dasar. Dan kemudian kami juga memfokuskan anggaran untuk sinkronisasi dengan agenda nasional yaitu Asta Cita Presiden, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menggratiskan uang komisi melalui program BOSDA kepada seluruh sekolah menengah SMA, SMK, SLB se-Maluku Utara. Kami juga menyiapkan beasiswa untuk 1.000 anak setiap tahunnya kepada Universitas Akreditasi B di Maluku Utara. Kami juga mendukung ketahanan pangan sesuai dengan asa cita dari Pak Presiden Prabowo dengan membangun jalan akses dan penyediaan bibit serta alat pertanian. Dan selain dari itu kami juga mendukung kegiatan MBG, kegiatan Koperasi Merah Putih, dan digitalisasi pendidikan, di mana Pak Presiden Prabowo telah dengan programnya yang sangat baik membagi smart TV kepada semua sekolah yang ada di Maluku Utara. Setiap sekolah mendapatkan satu. Kami menyediakan anggaran untuk internetnya, sehingga ketika smart TV tiba ada internet, sehingga smart TV-nya bisa dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pemprov Maluku Utara dan dari para OPD. Kita akan memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih cepat lagi dalam bekerja, lebih efektif, lebih efisien, dan data lebih transparan. Yang dari Mangoli, yang kemarin kena ombak yang mana ya? Oh, ada berapa banyak yang ada di video yang di kapal sudah buka baju tuh yang mana? Oh, semangat Pak, tepuk tangan. Luar biasa. Apa yang Bapak usulkan supaya kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi? Apa yang bisa dibantu dengan kondisi alam yang ada di sana? Bantuan transportasi atau solusi apa yang bisa kita bantu supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi? Ibu yang saya hormati, transportasi yang di Maluku Utara yang belum merata, kalau boleh, dan kapal itu mungkin untuk daerah-daerah seperti kami yang kalau itu di dia yang khusus media pendidikan dan juga khusus untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, yang penting seperti ini sebenarnya kalau boleh itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan biaya yang kapal, sehingga kami kesempatan dengan menggunakan kapal laut tidak lagi isi kapal di tempat kami. Berapa rute sekarang kapal reguler dari Sula ke Ternate? Seminggu berapa kali? Kalau untuk wilayah Mangoli dan Kayabu yang ada itu saat itu 3, cuma ada beberapa kapal yang mengalami blocking, sehingga yang pada saat ini yang ada cuma 2 saja. Jadi seminggu hanya 2 kali saat ini ya. Dan catatan akan diperhatikan yang jauh-jauh jadwalnya menyesuaikan rute kapal. Tapi dengan catatan akan saya bicarakan untuk rutenya ditambahkan. Tapi untuk itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas daya juangnya yang luar biasa
Saya melihat videonya aja kering-kering, tapi puji Tuhan, bersyukur, alhamdulillah Bapak tiba dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak. Ketika bikin acara luar biasa, kumpul-kumpul luar biasa. Ketika ditanya berapa yang sudah berhasil, itu tidak ada. Pesan saya kepada seluruh ASN Provinsi Maluku Utara, mohon mindset-nya diubah. Jangan fokus kepada administrasi, fokus kepada menyelesaikan masalah. Jangan fokus terhadap kelengkapan dokumen, tetapi fokus dalam mengawal output. Saya sudah bekerja 1 tahun, yang saya lihat ketika bikin acara luar biasa. Ketika kumpul-kumpul luar biasa. Turun ke lapangan luar biasa. Tetapi ketika ditanya berapa yang sudah berhasil, berapa yang sudah datanya mana, itu tidak ada. Jadi tolong mindset-nya diubah. Dalam pemerintahan saya dan Pak Sarbin, saya tidak melihat siapa yang paling rajin, siapa yang paling sering muncul, yang paling sering kelihatan, siapa yang paling WhatsApp, siapa yang paling sering puji saya atau Pak Wagub, siapa yang paling sering datang ke rumah, itu tidak saya lihat. Yang kami lihat itu siapa yang punya kinerjanya bagus, siapa yang ada output, siapa yang bisa memberikan perubahan kepada bidang yang dia bawahi. Jadi yang dilihat adalah output, bukan kelengkapan administrasi. Jika ada yang punya ide dan inovasi, bisa bebas untuk ke saya, ke Wagub, atau ke siapapun. Yang kita butuhkan adalah inovasi. Kita tidak bisa menghasilkan hasil yang berbeda jika kita terus menjalankannya dengan cara yang lama dan yang sama. Yang saya harapkan dalam 4 tahun sisa ini, ketika saya dan Pak Wagub selesai, nelayan punya kapal sendiri, nelayan punya nilai tukar yang tinggi, nelayan punya nilai jual yang tinggi. Petani jalan tandingnya sudah ada, tidak perlu bapikul untuk keluarkan hasil kopranya. Petani punya nilai jual kopra yang tinggi, hilirisasi perikanan dan pertanian sudah ada di Maluku Utara. Bulan Ramadan ini saya mengajak semua untuk kita mengkalibrasi lagi kembali hati kita, untuk kita melayani seluruh masyarakat Maluku Utara dengan rasa syukur, dengan hati inovasi, kolaborasi. Mohon dengan sangat semua ego sektoral itu dibuang. Kita ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Maluku Utara. Kita semua diberikan rezeki dan amanah oleh Tuhan. Ada di kelompok kecil ini yang diberikan rezeki, diberikan otoritas oleh Sang Pencipta. Seyogyanya kita manfaatkan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, karena itulah kita ada. Kita ada bukan untuk melengkapi asas. Kita ada untuk memberikan perubahan supaya masyarakat Maluku Utara lebih sejahtera, lebih cerdas, lebih bahagia, sehingga masyarakat Maluku Utara ini hidup dengan bermartabat di negeri yang kaya ini. Gubernur, dan akhirnya dia memutuskan dia mau maju di Gubernur Maluku Utara. As simple as dia pengen implementasi, karena dia udah buktikan nih, Morotai itu salah satu APBD terkecil se-Indonesia. Cuma 800-an miliar, tapi dia bisa membangun semuanya. Buat orang Maluku Utara yang pernah melihat Morotai dulu, dan dibandingkan setelah kepemimpinan seorang Benny Laos, they know the difference. Dengan APBD salah satu terkecil se-Indonesia, dia sudah buktikan bahwa bisa. So, dia mau melakukannya untuk 9 kabupaten kota. Sebenarnya sesederhana itu.